salli ala Muhammad. Kita tidak tahu doa-doa dari mulut hamba yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Namun kita harus punya keyakinan bahwa kesuksesan kita yang dilambangkan oleh Allah adalah hasanah, yang dilambangkan oleh Allah adalah al-jannah. Itu semua berada di bawah telapak kaki ibu kita. Harus betul-betul ingat. Jangan sampai kita berbuat kedustaan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita meremehkan, merendahkan kedua orang tua kita. Karena kita disekolahkan, dikuliahkan dengan tujuan agar kita jauh lebih baik dari kehidupan orang tua kita, jauh lebih pintar. Tapi ingat, jangan minterin orang tua kita. Jauh lebih hebat, lebih sukses. Ingat, kesuksesan itu karena ridho kedua orang tua kita. Nikmat tertinggi adalah surga, sedangkan surga berada di bawah telapak kaki ibu kita, berada di bawah telapak kedua orang tua kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Carilah surga, carilah kesuksesan, raihlah cita-cita kalian dengan ridho kedua orang tua kalian, terutama ridho dari ibu kalian. Wa in tusibhum, dan jikalau menimpa kepada mereka sayyi'atun, kejelekan, keburukan, masa panceklik, sulit mencari rezeki, seret mencari rezeki, usahanya tidak lancar, pertaniannya kering kerontang, dimakan hama. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka tuduhkan? Yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ini semua kesialan, ini semua penderitaan disebabkan oleh Musa dan orang-orang yang bersama kanjeng Nabi Musa. Itulah tuduhan mereka. Jadi kalau kebaikan yang datang kepada dirinya, kesuksesan yang datang pada dirinya, itu semua karena jerih payah mereka sendiri. Namun apabila sebaliknya, usahanya bangkrut, usahanya mengalami kemerosotan, miskin, banyak hutang di mana-mana, apa yang mereka lakukan? Mereka tuduhkan kepada orang lain, mereka salahkan orang lain. Itulah ciri-ciri Fir'aun, ciri-ciri jiwa orang yang mempunyai jiwa seperti Fir'aun. Makanya hati-hati. Kalau baik yang datang kepada dirinya, itu semua karena hasil jerih payah dirinya sendiri. Namun apabila jelek yang datang pada dirinya, yang disalahkan malah orang lain. Hati-hati, jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Ala, ingat, innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya hanyalah ta'iruhum, nasib-nasib mereka, indallah, itu semua yang menentukan adalah Allah. Gak boleh kita mengkambing hitamkan orang lain. Atas kebangkrutan kita kambing hitamkan orang lain. Kemerosotan penghasilan kita kambing hitamkan orang lain. Gak boleh. Penderitaan yang kita rasakan selama ini kita kambing hitamkan orang lain. Menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Hati-hati, jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siwalillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa ajizal mu'minihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali wa qaimun bil zawal mu'tamil mithal balakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi
Rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazna ala fir'auna. Walaqad, dan sungguh benar, akhadna, menghukum kami, menghukum siapa Allah, ala fir'auna, kepada keluarganya Fir'aun, kepada pengikut-pengikutnya Fir'aun, dan juga termasuk Fir'aun, bisinina, dengan masa panceklik yang bertahun-tahun lamanya, wa naqsin, dan juga menghukum, menimpakan siapa Allah wa naqsin, dengan kekurangan, minat thamarati, dari buah-buahan, la'allahum yadzakkarun, itu semua tujuannya la'allahum yadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi kejadian yang menimpa para utusan, yang menimpa para rasul, para nabi, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneguhkan, menguatkan keimanan yang ada di dalam dada mereka. Semuanya sama. Para utusan, para rasul, para nabi diberi oleh Allah visi dan misi yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Fir'aun, terhadap keluarga besarnya Fir'aun, bisinina, dengan masa panceklik yang sangat lama, bertahun-tahun, wa naqsin, dan juga akhirnya mengakibatkan naqsin, kekurangan, minat thamarati, dari buah-buahan. Jadi masa panceklik yang sangat lama menyebabkan kekeringan di mana-mana, kemudian tumbuh-tumbuhan juga ikut kering dan akhirnya tidak berbuah. Itu semua tujuannya la'allahum yadzakkarun, agar mereka semua bisa berpikir, bisa berzikir, mengingat-ingat akan kebesarannya Allah, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan dirinya,
introspeksi diri. Ini maknanya apa? Krisis akhlak, krisis kepercayaan, krisis keimanan, krisis ilmu. Karena tidak ada yang mau menuntut ilmu, mencari ilmu sudah tidak ada. Walaupun ada, hanya ilmu-ilmu sihir yang mereka pelajari pada saat itu. Padahal ilmu sihir itu termasuk ilmu yang dilarang oleh Allah, ilmu yang membawa kemudaratan, sedikit kemanfaatan. Makanya dilambangkan di sini bahwasanya Allah sungguh-sungguh benar menurunkan azab, memberi hukuman ala Fir'aun, kepada Fir'aun dan keluarganya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Fir'aun bisinina, dengan bertahun-tahun diberi masa pancekik, masa kekeringan yang mengakibatkan wa naqsin minat thamarati, yang mengakibatkan kekurangan dari buah-buahan. Inilah lambang buah, inilah lambang dari ilmu, dari keimanan yang kita punya. Apa lambangnya? Yaitu akhlak. Buah itu adalah lambang dari akhlak, lambang dari perbuatan soleh kita. Namun apabila kita dengan kesombongan yang dilambangkan dengan Fir'aun, menolak kebenaran yang dilambangkan dengan pembesar-pembesarnya Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, maka Allah ciptakan di dalam kehidupan kita bisinina, masa-masa pancekik, masa-masa kekeringan dari ilmu. Kemudian wa naqsin minat thamarati, kalau sudah kekeringan dari ilmu, maka mereka akan kekurangan dari buah-buahan, yaitu akhlak. Mereka akhirnya yang tidak mempunyai ilmu, tidak berakhlak di dalam kehidupan kesehariannya. Itulah lambang. Ilmu adalah lambang, akhlak adalah lambang. Makanya tatkala ilmu itu sudah tidak diamalkan, maka ilmu itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari minat samari. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak bermanfaat, bagaikan pohon tak berbuah. Apa maknanya? Orang yang sudah kekurangan ilmu, makanya dia tidak ada akhlaknya, tidak bermanfaat ilmunya, sudah tidak punya ilmu. Bagaimana mereka bisa tahu tentang kebenaran, tentang kejelekan, tentang kebaikan, tentang keburukan? Tidak tahu. Makanya kalian harus semangat untuk menuntut ilmu. Minta kepada Allah agar diberi ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa menyelamatkan diri kita dari dunia sampai akhirat. Fir'aun ini adalah lambang bahwa mereka menutup dirinya dari hudan, dari petunjuk, dari ilmu yang dilewatkan oleh para rasul, khususnya kanjeng Nabi Musa dan Harun alaihi salam. La'allahum yadhakkarun, agar mereka bisa berpikir, bisa berzikir, bisa introspeksi diri bahwa semua ini termasuk ayat-ayatnya Allah, semua ini termasuk petunjuk dari Allah. Fa idza ja'athumul hasanah, maka ketika datang kepada mereka kebaikan,
tanaman-tanaman subur, kehidupan mereka makmur, kaya raya. Qalu, apa kata mereka? Qalu lana hadhihi, lana milik kami, hadhihi ini semua karena usaha kami. Tidak ada campur tangan Tuhan atas kebaikan, atas kesuksesan yang aku raih. Itulah kata mereka. Hati-hati. Kalau orang kafir ini tak kala datang kebaikan kepada dirinya, datang rezeki yang banyak, datang keuntungan yang banyak, dimudahkan dalam memperoleh rezeki. Apa kata mereka? Lana hadhihi, ini karena usaha kami. Kalau kami nggak berusaha, kalau kami nggak bekerja, tidak akan kami bisa sukses, tidak akan bisa kami bisa kaya raya. Ini semua karena usaha jerih payah kami. Mereka menghinakan, menghilangkan campur tangan Allah di dalam kesuksesannya. Makanya hati-hati. Kita tidak tahu doa-doa dari mulut hamba yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Namun kita harus punya keyakinan bahwa kesuksesan kita yang dilambangkan oleh Allah adalah hasanah, yang dilambangkan oleh Allah adalah al-jannah. Itu semua berada di bawah telapak kaki ibu kita. Harus betul-betul ingat. Jangan sampai kita berbuat kedustaan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita meremehkan, merendahkan kedua orang tua kita. Karena kita disekolahkan, dikuliahkan dengan tujuan agar kita jauh lebih baik dari kehidupan orang tua kita, jauh lebih pintar. Tapi ingat, jangan minterin orang tua kita. Jauh lebih hebat, lebih sukses. Ingat, kesuksesan itu karena ridho kedua orang tua kita. Nikmat tertinggi adalah surga, sedangkan surga berada di bawah telapak kaki ibu kita, berada di bawah telapak kedua orang tua kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Carilah surga, carilah kesuksesan, raihlah cita-cita kalian dengan ridho kedua orang tua kalian, terutama ridho dari ibu kalian. Wa in tusibhum, dan jikalau menimpa kepada mereka sayyi'atun, kejelekan, keburukan, masa panceklik, sulit mencari rezeki, seret mencari rezeki, usahanya tidak lancar, pertaniannya kering kerontang, dimakan hama. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka tuduhkan? Yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ini semua kesialan, ini semua penderitaan disebabkan oleh Musa dan orang-orang yang bersama kanjeng Nabi Musa. Itulah tuduhan mereka. Jadi kalau kebaikan yang datang kepada dirinya, kesuksesan yang datang pada dirinya, itu semua karena jerih payah mereka sendiri. Namun apabila sebaliknya, usahanya bangkrut, usahanya mengalami kemerosotan, miskin, banyak hutang di mana-mana, apa yang mereka lakukan? Mereka tuduhkan kepada orang lain, mereka salahkan orang lain. Itulah ciri-ciri Fir'aun, ciri-ciri jiwa orang yang mempunyai jiwa seperti Fir'aun. Makanya hati-hati. Kalau baik yang datang kepada dirinya, itu semua karena hasil jerih payah dirinya sendiri. Namun apabila jelek yang datang pada dirinya,
yang disalahkan malah orang lain. Hati-hati, jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Ala, ingat, innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya hanyalah ta'iruhum, nasib-nasib mereka, indallah, itu semua yang menentukan adalah Allah. Gak boleh kita mengkambing hitamkan orang lain atas kebangkrutan kita kambing hitamkan orang lain. Kemerosotan penghasilan kita kambing hitamkan orang lain. Gak boleh. Penderitaan yang kita rasakan selama ini kita kambing hitamkan orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Hati-hati, jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakinna, akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan dari mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka bahwasanya nasib-nasib kita semua makhluknya Allah itu berada di tangannya Allah. Maka dekati Allah, karena Allah yang bisa merubah takdir-takdir kita. Takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah bisa merubahnya dengan cara doa. Jangan lupa sebelum kita berdoa memasrahkan semua urusan kepada Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Waqalu, apa yang mereka katakan dari pengikut-pengikutnya Fir'aun, dari keluarga besarnya Fir'aun ini, mahma ta'tina bihi, mahma, bagaimanapun, ta'tina bihi, engkau datang kepada kami ya Musa dengan membawa mukjizat, min ayatin, dari ayat-ayatnya Allah, dari kekuasaan-kekuasaannya Allah, litasharana biha, untuk menyihir kami dengan mukjizat-mukjizatnya itu. Fama nahnu laka bimu'minin, ini sumpahnya mereka. Fama nahnu laka bimu'minin, maka tidak kami laka kepada engkau akan beriman, tidak akan pernah beriman kami kepada engkau wahai Musa, walaupun engkau datang dengan mukjizat berupa ular yang besar, berupa tanganmu mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Itu semua bukti atas kekuasaannya Allah. Apa yang mereka tuduhkan, litasharana biha, dianggapnya itu semua adalah sihir. Mereka tidak ingat bahwa penyihir-penyihir yang mereka undang dari berbagai negara, dari berbagai kota, kemudian diajak tinggal di rumah mereka, di istana mereka, di istananya Fir'aun, diberi makan oleh Fir'aun, bermusyawarah dengan Fir'aun bagaimana mengalahkan kanjeng Nabi Musa. Namun apa yang dituduhkan Fir'aun? Dikira para penyihir-penyihirnya itu dikira bersekongkol dengan kanjeng Nabi Musa. Padahal yang undang Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, menginap di istananya Fir'aun, berstrategi dengan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Kok dituduh malah sekongkol dengan kanjeng Nabi Musa? Mana akal sehatnya? Ya, mana akal sehatnya? Kalian bersekongkol dalam hal kejelekan, berstrategi untuk menjatuhkan orang, namun malah yang kalian ajak musyawarah diberi petunjuk oleh Allah, disadarkan oleh Allah, dan beriman kepada kanjeng Nabi Musa, dan berubah menjadi baik, dan berteman dengan orang-orang soleh.
Kok kalian tuduhkan kepada orang yang soleh tentang kejelekan, tentang sihir? Padahal yang paham tentang sihir adalah ahli sihir, yang paham tentang hukum adalah ahli hukum. Makanya banyak korupsi karena yang pakar korupsi ya ahli korupsi, ahli hukum. Yang melanggar hukum ya karena pakar hukum. Kok dituduhkan kepada kiai, kok dituduhkan kepada ulama, kok dituduhkan kepada orang-orang yang soleh. Yang tahu tentang sihir ya ahli sihir, kok dituduhkan kepada orang yang soleh. Para tukang sihirnya Fir'aun yang diundang dari berbagai negara, dari berbagai kota, oleh Allah ditanamkan keimanan di dalam dadanya, sehingga apa yang terjadi? Wa ulqiyas saharatu sajidin, maka terlempar dirinya ke bumi, jatuh tersungkur para penyihir-penyihirnya Fir'aun sajidin dalam keadaan bersujud. Itulah, kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak Allah lah yang akan terjadi. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi hati-hati. Semua itu adalah kehendak Allah. Semua itu adalah kehendak Allah. Nasib kita berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia, namun di tangan Allah. Ingat itu. Namun kebanyakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kalau nasib-nasib kita sudah ditentukan di sisi Allah. Agar nasib kita berubah, kita harus dekat kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh, bekerja yang sungguh-sungguh, kemudian kita tawakal itu ala Allah. Kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Karena Allah tidak melihat hasilnya, namun Allah melihat prosesnya. Makanya dilihat oleh Allah prosesnya. Perbuatan kita dilihat oleh Allah, kesungguh-sungguhan kita dilihat oleh Allah. Allah hanya melihat hati dan perbuatan kita. Allah tidak melihat wajah tampan kita. Allah tidak melihat harta kekayaan kita. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Jadi Allah itu tidak melihat rupa kita, tidak melihat fisik kita, dan tidak melihat harta kekayaan kita. Ila suwarikum wa amwalikum, tidak dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru, namun Allah melihat ila qulubikum, hati kita, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita. Apakah sama apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita amalkan? Makanya hati-hati. Allah itu zahiran wa batinan. Allah itu tahu yang zahir, Allah tahu yang tersembunyi di dalam batin, Allah tahu. Makanya hati-hati memilih kelompok, hati-hati memilih komunitas. Jangan sampai kita salah pilih kelompok, jangan sampai kita salah pilih komunitas. Komunitasnya soleh, komunitasnya soleha, itulah yang harus kita cari. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, biar kita juga ikut menjadi orang yang soleh. Kita berkelompok dengan orang-orang yang soleha, agar kita menjadi orang-orang yang soleha. Jangan sampai kita salah memilih komunitas yang mana di dalamnya terdapat ghibah, fitnah, tajassus, dan keburukan-keburukan lainnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mengaji
biar kita mempunyai ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, sehingga bisa bermanfaat, bisa barokah, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan ayah ibu kita, menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan sesepuh kakek moyang kita dari dunia sampai akhirat. Semua itu lambang dari Allah. Masa panceklik itu lambang dari kegersangan ilmu, dari kekeringan ilmu. Wa naqsin minat tamarat, sehingga mereka akan kekurangan dari buah-buahan, kekurangan dari akhlakul karimah, tidak ada belas. La'allahum yadzakkarun, agar semua mereka itu yadzakkarun, bisa berpikir, bisa berzikir, bisa introspeksi diri atas apa yang menimpa, musibah yang menimpa kepada dirinya. Jadi nggak boleh menyalahkan orang lain atas musibah yang datang kepada dirinya. Kalau yang datang kepada dirinya kebaikan, itu hasil jerih payah tangannya sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain, tidak ada campur tangan Allah. Namun kalau kejelekan, malah kita tuduhkan kepada orang lain. Hati-hati, jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Gak boleh. Ingat, ingatlah, innama ta'iruhum indallah. Semua nasib-nasib manusia berada di tangan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Gak boleh ya. Ini salah satu jiwa-jiwa dari Fir'aun, salah satu jiwa-jiwa dari pembesar-pembesar pengikut-pengikutnya Fir'aun. Tatkala kebaikan datang kepada dirinya, kesuksesan datang kepada dirinya, kejayaan berada dalam pihaknya, qalu lana hadhihi, ini semua karena jerih payah diriku sendiri. Namun apabila yang datang musibah dalam hidupnya, kebangkrutan, keseratan dalam rezekinya, kesengsaraan, kesedihan, penderitaan yang datang dalam kehidupannya, malah menuduhkan kepada orang lain sebagai penyebabnya. Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa Fir'aun. Makanya hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita ya. Kalau yang baik datang, mereka aku sendiri. Kalau yang buruk, mereka lemparkan kepada orang lain. Itu namanya mempunyai jiwa Fir'aun ya. Inilah semua sejarah-sejarah dari para nabi, dijadikan dalam kehidupan kita sebagai introspeksi diri. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok dari musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya para rasulnya. Pastikan diri kita termasuk dalam kelompok dari para utusan, para nabi, kelompok dari kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, kelompok dari kanjeng Nabi Musa alaihissalam, kelompok dari umat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kehidupan kita ditakdirkan dengan membawa tauhid, bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Siapa-siapa orang yang di akhir hidupnya bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.